Dari ini ada berapa orang? 3. Berarti ada 29 ya yang berangkat. Oke. Hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik yaitu bijak mengelola waktu untuk yang lebih terarah. Nah, tujuannya adalah untuk kalian bisa memahami, merefleksikan dan menerapkan bagaimana cara mengelola waktu yang baik. Biasanya tuh kalian paling banyak kegiatan habis itu di kegiatan apa? Bermain HP. Mas itu minta tolong duduknya ke tempatnya masing-masing. Tempatnya masing-masing. Yang paling banyak kalian lakukan di kegiatan apa? Makan paling banyak. Keren sekali. Selanjutnya yaitu ada di sini sudah tahu belum apa itu manajemen waktu? Yang sudah tahu harusnya mau manage waktu. Nah, manajemen waktu adalah cara mengatur dan menggunakan waktu dengan baik dan agar keseimbangan hidup kita tuh seimbang. Nah, dampak baiknya apa sih kalau memang itu manajemen waktu? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Agar hidup itu lebih terarah, agar hidup itu lebih teratur, agar kita itu bisa punya banyak sekali waktu luang. Lalu dampak buruknya apa? Ada yang tahu? Tidurnya itu sering kemalaman ya, kalau misal tugas kita nggak selesai, bener kan? Kayak bilangnya kalau misal ada tugas padahal itu besok. Nah, kalian tuh lebih banyak main HP, nanti aja ya. Bener gak? Nanti aja. Terus nanti pas jam 6, masih jam 6 sore nih. Terus nanti kalian lihat udah jam 8. Nah, kalian keinget banyak tugas, ya kan? Terus dikerjain sampai tengah malam. Nah, itu dampaknya. Terus paginya apa? Kalian bisa terlambat, ya kan? Seperti itu. Terus kalian juga bisa stres. Dan selanjutnya yaitu ada strategi mengelola waktu ini secara efektif, ya kan? Yaitu ada pertama membuat jadwal harian. Ada yang di sini sudah ada membuat jadwal harian, seperti jadwal kegiatan, bangun jam berapa, belum ada. Nah, seharusnya kita membuat jadwal. Yang kedua adalah jangan menunda tugas. Jadi kalau ada tugas kita harus segera dikerjakan. Agar apa? Agar kita bisa istirahat dengan baik, dengan teratur, ya kan? Biar di sekolah tidak mengantuk dan saat guru menjelaskan itu lebih tenang. Yang ketiga, paling banyak ini adalah batasi main HP. Apalagi terutama anak-anak sekarang kan pengguna TikTok. Iya enggak? Enggak? Masa enggak? Nah, biasanya itu kan kalau kita udah scroll TikTok kita sering lupa waktu, ya kan? Yes. Nah, apalagi kalau udah dibikin JJ itu. Nah, yang ketiga yaitu membagi waktu seimbang. Nah, gimana sih cara membagi waktu yang seimbang antara belajar, bermain, istirahat, dan beribadah? Apakah waktu yang kita keluarkan itu efektif
banyak itu juga efektif. Apa waktu itu terbuang sia-sia atau enggak sih? Nah, yang terakhir yaitu fokus sama satu hal. Fokus untuk satu hal agar apa? Fokus dalam satu hal. Biar kita tidak terdepresi atau stres sama hal yang lain. Tuh. Oke, ibu akan contohin gimana sih cara membuat jadwal pribadi.
penting, tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Dan kalian tahu nggak contoh skala prioritas yang penting itu seperti apa? Tahu nggak? Belajar, benar banget. Belajar. Nah, yang kedua. Yang kedua yaitu skala yang tidak penting tapi bisa dijadwalkan. Bermain HP tapi bisa ditugas, yaitu ada olahraga. Yang kedua ada main terus. Kamu memang gak ada belajarnya. Baca buku pernah nggak? Biasanya berapa lama? 1 menit. 40 menit. Loh, kalian sekolah tetap petik buku itu. Maafin. LM. Tidak
Nah, yang kedua ini adalah penolakan sama teman. Bila itu tidak seperti kayak bisu ini itu yang udah kalian sudah mengerjakan tugas. Terus yang terakhir adalah scroll media sosial. Itu sampai berjam-jam. Terus bermain apa? Bermain iya. Saya pernah lagu ya. Bermain terus ada lagi teman-teman. Tidak penting tapi bisa ditunda. Apa? Ayo. Kalau yang penting mau ditambahin nggak? Selain pekerjaan tugas, yang kedua belajar ujian, terus ke dokter bila sakit. Enggak? Iya. Selanjutnya yaitu kebiasaan menggunakan alat. Ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Biasanya kebiasaan baik setelah kita menggunakan waktu dengan baik itu apa? Kebiasaan baik bisa bangun pagi. Yang kedua, yang pertama, yang kedua yaitu kita bisa punya waktu luang yang banyak. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas sangat teratur, betul sekali. Yang keempat yaitu ada fokus belajar. Kita bisa fokus, kita bisa lebih tenang. Terus menggunakan waktu itu dengan produktif. Itu kebiasaan baik. Dan kebiasaan buruk nih teman-teman. Kalau misal kita tidak menggunakan, tidak mengelola waktu kita dengan baik, itu apa? Kebiasaan buruknya. Bangun pagi saat sekolah terlambat. Terus yang kedua apa? Bahkan tugasnya itu tidak selesai. Terus kita jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia. Terus habis itu ada begadang tanpa alasan.
Itu belum dah. Iya. 3.
Jika ada yang belum paham bisa tanya ibu ya. Sudah selesai apa belum? Oke, ibu dan juga aja yang maju ya. Dari kelompok 2. Ayo maju ke depan. Renda. Kelompok 2 maju. Setting.
jadi untuk apresiasi gimana setiap kelompok nanti yang maju kalian harus memberikan bentuk apresiasi. Pertama adalah betul sekali. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren, asik. Wow, keren, asik. Oke, bisa diikuti ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, asik. Selanjutnya yaitu kelompok 6. Silakan maju ke depan. Wow, pintu. Wow, pintu. Speed. Ayo kelompok 6. Kamu yang mulai duluan. Ya, ya. Kelompok 6. Kelompok 6 maju. Siapa nih yang pernah menerapkan sistem KBM? Nggak ada. Kade kamu. Free. Oke, kita bisa beri respons kepada kelompok 6. Tepuk apresiasi. Asik. B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Sudah siap.